sunyi yang sebenarnya banyak terdapat di berbagai daerah di tanah air kita. Kali ini saya mengundang 3 tamu kita dengan kisah-kisah inspiratif mereka. Ada yang datang dari Medan, Sumatera Utara, ada yang datang dari Kupang di Nusa Tenggara Timur, dan ada juga dari Bima di Nusa Tenggara Barat. Nah, untuk yang pertama kita undang tamu kita dari Medan, Sumatera Utara, Dr. Rizali Nasution. Iya, Dr. Rizali, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Sudah meluangkan waktu untuk datang di acara ini ya. Ya. Silakan duduk. Terima kasih. Saya dengar Anda menggerakkan kegiatan microfinance untuk memberikan bantuan pendanaan atau keuangan bagi orang-orang di desa. Apa betul? Iya, benar. Di desa mana itu? Di mungkin puluhan desa di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Asahan, kemudian Kabupaten Langkat dan Binjai. Dan sekarang kita sudah mulai di Kabupaten Mandailing Natal. Berapa banyak orang yang sudah mendapatkan dukungan keuangan yang Anda berikan melalui gerakan yang Anda jalankan ini? Sejak 1999 sampai sekarang ini, Iya. 45.000 perempuan. 45.000 perempuan. Tunggu, kalimat perempuan ini tidak nyaman buat saya. Sudah segitu banyaknya dan semuanya perempuan. Semuanya perempuan. Nanti saya akan usut ini ya. Ya. Tapi Anda sendiri seorang dokter. Dokter apa? Saya dokter dengan postgraduate di bidang gizi. Aneh. Dokter, tapi Anda memberikan dukungan keuangan bagi masyarakat di desa, khususnya kaum perempuan. Sementara Anda seorang dokter. Nanti di mana ketemunya saya juga akan usut itu ya. Tapi sebelum itu mari kita simak dulu liputan berikut ini. Inilah Rizali Haris Nasution, seorang dokter yang terpanggil melayani masyarakat prasejahtera di berbagai wilayah di Sumatera Utara. Pria kelahiran Kota Nopan 22 September 1952 ini adalah pendiri Yayasan Humaniora, yaitu yayasan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin. Yayasan yang berdiri pada tahun 1983 ini sempat mengalami banyak hambatan dalam melaksanakan kegiatan kesehatan. Rizali kemudian sadar bahwa pangkal dari permasalahan kesehatan yang dihadapi masyarakat adalah karena faktor kemiskinan. Dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, Rizali kemudian menjalankan program microfinance atau keuangan mikro, yaitu pemberian pinjaman lunak kepada masyarakat. Melalui koperasi Pokmas Mandiri yang ia dirikan pada tahun 1999, Rizali memberikan pinjaman kepada kaum perempuan untuk dijadikan modal usaha. Hingga kini, Rizali telah memberikan dukungan dana kepada lebih dari 45.000 perempuan. 54% dari mereka bahkan sudah terbebas dari kemiskinan. Dengan meningkatnya taraf perekonomian masyarakat, kesadaran mereka untuk hidup sehat pun berangsur-angsur membaik. Kini, setelah kegiatan kesehatan dan program keuangan mikro berjalan baik, Rizali melebarkan aktivitas sosialnya di bidang pendidikan dengan mendirikan perpustakaan gratis. Kedepannya, bapak dari 4 anak ini bercita-cita mendirikan sebuah sekolah bermutu dan rumah sakit untuk masyarakat kurang mampu. Dr. Rizali, sebelum nanti sampai pada kegiatan Anda untuk memberikan dukungan ya keuangan bagi masyarakat di pedesaan,
Saya ingin tahu dulu, karena sesudah Anda tamat menjadi dokter, Iya. Anda terdorong atau tergerak untuk mendatangi masyarakat di pedesaan. Kenapa begitu? Ya, saya juga tidak bisa pakai sejak mahasiswa. Mungkin salah satu kesenangan saya itu bergerak di komunitas. Sehingga kita tamat pun saya masuk ke dalam komunitas untuk menggerakkan mereka di bidang kesehatan masyarakat. Jadi orientasi masyarakat ketika itu kan saya lihat masih pada menjawab pertanyaan, kalau sakit berobat kemana. Saya ingin mengubah itu menjadi bagaimana supaya tidak sakit. Jadi desa mana yang Anda datangin pertama kali waktu Anda lulus sebagai dokter dan atau Itu sebelum? di Kecamatan Lubuk Pakam dan Kecamatan Beringin, itu Deli Serdang. Kenapa Anda pilih desa itu? Ya, jawaban sederhananya karena dengan mudah bisa saya datangi dari Medan saja. Bisa 30-45 menit dan saya bisa kembali ke Medan. Jadi praktis saya, dan kebetulan saya melihat di tempat itu membutuhkan, ya katakanlah membutuhkan dukungan untuk masalah-masalah kesehatan masyarakat. Lalu bagaimana sampai kemudian Anda mulai punya gagasan untuk menjalankan gerakan atau dukungan keuangan bagi kaum perempuan di desa-desa? Sampai dengan tahun 1998 saya merasa ada yang salah dalam cara berpikir saya. Apa yang salah? Yang salah itu saya melihat partisipasi masyarakat rendah. Kemudian keberlanjutan program itu kurang bagus. Artinya ketika, katakanlah misalnya kita masuk ke sebuah desa, kemudian kita bikin kampanye cuci tangan pakai sabun. Wah, orang datang rame, kita sewa keyboard, ada yang nyanyi, ada dangdut, segala macam lomba ini, mereka semua berdatang. Tapi setelah itu habis. Jadi hit and run saja. Jadi Anda anggap bahwa program-program yang ada waktu itu sporadis sehingga... Ya. Jadi intinya adalah kemiskinan. Oke. Jadi kenapa mereka tidak peduli atau tidak mau beli sabun, uangnya dari mana begitu. Tapi dari mana tiba-tiba muncul ide microfinance? Nah, jadi saya pikir ini masalahnya masalah kemiskinan. Bagaimana? Jadi program itu tidak bisa hanya meningkatkan derajat kesehatan dan meningkatkan kualitas pendidikan, tapi ini harus terintegrasi dengan meningkatkan pendapatan keluarga. Tapi bagaimana caranya? Saya nggak punya basis ekonomi, nggak punya basis perbankan, nggak punya basis manajemen. Nah, lalu muncul idenya dari mana? Nah, tahun 98 akhir ada seorang teman saya warga negara asing, dia kebetulan konsultan di proyek-proyek pembangunan fisik di Sumatera Utara. Dia bilang, nanti saya pinjamkan sama Anda sebuah buku. Buku? Ya, kemudian dia bawakan buku kepada saya, namanya Banker to the Poor. Ini adalah riwayat hidup Profesor Muhammad Yunus dari Bangladesh. Buku itu saya baca, dan kesimpulan saya yang pertama adalah, mana mungkin kita bisa memberikan pinjaman pada orang miskin tanpa agunan, tanpa penjamin, diputihkan kalau meninggal dunia, tidak ada gugatan hukum. Wah, ini tinggal lari aja deh. Siapapun orang dikasih, nah ini ya pinjaman, kalau saya gagal gimana? Ya udah, nggak apa-apa. Besok langsung dia bilang aja, saya gagal. Kalau saya mati, nggak usah ditanggung, ahli waris. Ahli waris nggak tanggung. Iya. Jadi Anda waktu itu ragu juga? Sebenarnya bukan ragu, tidak percaya pertama. Oh, lebih parah lagi ya? Tapi kenapa Anda jalankan juga? Nah, ketika itu teman saya itu bilang, saya ada cuti, saya ingin jalan-jalan ke daerah Pakistan. Saya coba nanti masuk ke Bangladesh untuk melihat itu. Kemudian ternyata dia benar, dia berangkat 2 minggu, dia pulang, dia bawakan kepada saya satu kotak berisi form-form, foto-foto segala macam, dan dia mengatakan bahwa ini benar, bisa jalan. Ini memang bisa jalan. Alasannya apa? Ciri-ciri program itu harus pinjaman harus diberikan pada perempuan. Terus? Kemudian harus pada orang yang sangat miskin. Jadi semakin miskin orang, semakin layak dapat kredit. Dan kemudian di pedesaan. Pedesaan. Nah, di pedesaan. Nah, itu dia bilang. Jadi Juni 99 saya dirikan Yayasan Pokmas Mandiri untuk mulai mengelola ini. Modal Anda berapa? 60 juta. Uangnya siapa? Tetean.
Tetean itu opo? Kumpul patungan. Nah, itu dengan teman-teman. Tetean. Nah, waktu itu kita diskusi, teman-teman bilang, ya udah kita coba saja. Dengan catatan ya kalau ini nanti gagal, ya sudah. Sampai di sini, Iya. nanti saya akan tanya, apakah pertama kali ketika Anda memberikan pinjaman, uang Anda kembali atau hilang? Iya. Karena tadi kan ketakutan bahwa uang itu akan hilang. Iya. Nah, dan juga mengapa perempuan? Iya. Tapi kita rehat dulu, ikuti terus Kick Andy. Perempuan lebih jujur daripada laki-laki. Dr. Isali, Iya. masih penasaran saya nih soal perempuan. Iya. Tadi Anda sudah mengatakan bahwa dukungan keuangan mikro yang Anda berikan selama ini yang sudah jalan itu Iya. kepada 45.000 perempuan. Iya. Kenapa harus perempuan? Sebelum saya jawab, kami punya 3 aksioma. Apa itu? Jadi kalau aksioma ini mungkin kalau guru matematik kita mengatakan garis adalah kumpulan titik-titik, itu jangan ditanya kenapa. Karena itu namanya aksioma. Jadi nggak usah diusut. Nggak Ya? usah diusut. Oke. Jadi aksioma kami Baik. 3. Apa itu? Perempuan lebih jujur daripada laki-laki. Nah, pertanyaan saya, Anda ini laki atau perempuan? Diragukan. Baik, untuk sementara nggak perlu dipertanyakan ya? Iya, tidak Oke, perlu terus ditanyakan. kedua? Yang kedua, orang miskin lebih jujur daripada orang kaya. Ketiga? Orang desa lebih jujur daripada orang kota. Ini 3 Ini kok aksioma. tepuk tangan semua ini? Oh, pancen deso. Oke, perempuan lebih jujur dari laki-laki. Daripada laki-laki ya. Orang miskin lebih jujur daripada orang kaya. Betul. Orang desa lebih jujur daripada orang kota. Ya. Aksioma itu yang Anda pegang Ya. dalam menjalankan organisasi. Ya. Itu sebabnya Anda lebih mempercayakan bantuan keuangan ini kepada kaum perempuan. Perempuan. Ya. Apakah Anda sudah pernah coba untuk membantu kaum lelaki? Sebelumnya secara kecil-kecilan pernah sebelum tahun 99. Lalu apa yang terjadi? Ya alhamdulillah lebih banyak yang tidak kembali. Memang laki-laki nggak ada yang benar. Iya, ya. Kali ini saya percaya itu. Oke. Terus kemudian apa prinsip yang Anda terapkan ketika Anda menjalankan microfinance ini? Adakah aturan-aturan, prinsip-prinsip yang Anda jaga? Kita kan punya 4 prinsip. Apa itu? Tidak butuh jaminan maupun penjamin. Jadi kalau ada perempuan di desa yang membutuhkan dukungan pendanaan, Ya. misalnya atau dukungan ekonomi, Ya. itu tidak perlu Jaminan. ada jaminan. Maupun penjamin. Nilainya berapa sih Nilai bantuannya atau dukungannya? pada tahun awal Januari 2000 kita start dengan Rp500.000. Itu namanya Setiap orang 500. maksimal pinjaman umum pertama. Tapi Terus? sejak 2013 karena situasi ekonomi sekarang sudah naik jadi 1 juta Untuk perdana. perdananya. Kalau dia taat membayar kembali, Iya. dia boleh pinjam lebih besar lagi nggak? Naik 500. Oh, jadi setiap tahap kalau dia sudah lunas, Ya. dia boleh naikkan jadi 500. berarti 1 juta, 1,5 juta, Ya. 2 juta, 2 sampai maksimalnya berapa? 5 juta. Oh, jadi satu orang boleh minjem 5 juta. Melalui tahapan ini. Oke. Dia tidak bisa langsung, dia harus melalui. Uangnya ada itu ya. Tahun 2002 kita mendapat dukungan dari Grameen Trust. Oh, Jadi setelah mereka akhirnya- melihat, maka mereka dapat dukungan. Karena jujur aja saya sampai dengan tahun 2002 sebelum dikunjungi oleh pihak Grameen Trust dari Bangladesh itu, saya sendiri, dosa saya adalah saya sendiri nggak yakin dengan yang saya lakukan ini. Padahal pada tahun 2000 itu tingkat pengembalian itu 98,2%. bagus sekali. Bagus sekali. Nah, ini membuktikan aksioma kedua. Orang miskin lebih jujur. Ya. Jadi dikembalikanlah uang pinjaman itu ya. Walaupun sebenarnya kalau nggak kembali, Tidak bisa kita tuntut. tapi toh dikembalikan.
Alhamdulillah dikembalikan. Nah, kemudian tadi Anda sebutkan bahwa kalau yang meminjam ini meninggal, Ya. itu tidak kemudian anaknya atau ahli warisnya harus menanggung beban utang itu. Tidak, kecuali ada anaknya yang perempuan ingin melanjutkan usaha ibunya. Dia boleh, ya istilah kerennya take over. Iya, ya, walaupun di desa gagal betul ya. Serumit apa untuk meminjam ini? Prosesnya, administrasinya? Apa nunggu panjang atau harus isi KTP miskin dan lain-lain atau gimana? Tadi kan prinsip kita pertama tidak butuh jaminan maupun penjamin. Ya. Prinsip kita yang kedua itu diputihkan sisa pinjaman kalau meninggal dunia. Prinsip ketiga tidak boleh ada gugatan hukum. Prinsip keempat adalah administrasinya sangat sederhana. Jadi mereka cukup memberitahukan berapa dia mau pinjaman, kemudian ditandatangani oleh kawan-kawannya dalam satu kumpulan. Kita menyebutnya kumpulan, terdiri atas 4 sampai 7 perempuan. Ini berapa lama Anda sudah jalankan? 99 sampai sekarang. Jadi sudah masuk tahun ke-16. Iya, bisa dibilang cukup lama itu ya. Apakah sudah terlihat ada indikasi meningkatnya kesejahteraan warga di desa dengan gerakan yang Anda lakukan ini? Kita punya 10 indikator untuk menyatakan mereka tidak miskin lagi. Apa itu? Bahwa atap rumah mereka itu sudah terbuat dari seng, kalau dulunya belum seng, atau dari atap rumbia tapi tidak bocor. Kemudian indikator-indikator lainnya, anak-anaknya yang di atas usia 6 tahun bersekolah. Kemudian mereka bisa punya pakaian yang terpisah. Jadi anaknya ini kalau pulang sekolah Ganti bisa baju untuk main. Ya, sebelumnya umumnya itu kalau dia pulang dari sekolah ya itu juga paling-paling yang disuruh buka ibunya bajunya. Jadi telanjang dada. Telanjang dada, jadi celananya masih celana merah. Itulah beberapa indikator dan mereka bisa mendapat pelayanan kesehatan. Sekarang kita makin terbantu karena ada BPJS, jadi mereka tidak khawatir lagi. Itu juga salah satu indikator kita. Kemudian mereka punya tabungan minimal 600.000. Oh, sekarang sudah menabung malah ya? Ya, itu yang mengejutkan kita. Tadinya meminjam, Iya. sekarang sudah bisa mengembalikan dalam bentuk tabungan. Tabungan, karena mereka itu kan kita bebaskan menabung. Mereka kan tanya sama kita, kalau kami nabung, boleh berapa? Boleh berapa aja? 2.000 boleh, 3.000 boleh, 10.000 boleh. Kita tawarkan, kenapa nggak menabung ke bank? Dia bilang kalau kita tabung ke bank, kita letakkan 100.000, setelah setahun tinggal bukunya. Iya, tergerus oleh bunga ya. Nah, kembali lagi tujuan Anda pertama kali, itu kan sebenarnya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Iya. Sesudah perekonomian Anda bereskan, tanda kutip ya, Iya. ini menjadi lebih baik. Iya. Lalu tujuan utama ini tercapai atau tidak? Yaitu bagaimana kesehatan masyarakat juga meningkat. Ya, sebagai catatan Bung Andi, 54% dari 45.000 tadi sudah keluar dari kemiskinan dengan 10 indikator. Jadi 54%. Nah, jadi kalau mereka keluar dari kemiskinan itu, saya tadi lupa katakan, salah satu indikatornya juga mereka punya WC yang higienis. Jadi otomatis derajat kesehatan mereka meningkat. Lantai rumahnya juga kan tadinya biasanya tanah, sekarang di semen. Jadi berarti tingkat terhadap penyakit menularnya menjadi lebih rendah tingkat Jadi penularan. secara tidak langsung itu sebenarnya sudah meningkatkan tingkat kesehatan mereka ya. Baik, saya dengar tadi di dalam rekaman bahwa Anda juga punya kepedulian untuk bidang pendidikan. Iya. Apa rencana ke depan Anda? Sebenarnya sekarang yang sedang kami lakukan itu namanya program masyarakat membaca. Jadi sekarang kami sudah punya 4 perpustakaan desa. Di mana anak-anak bisa membaca, bisa meminjam buku. Kemudian juga sekarang sudah dilengkapi dengan komputer multimedia dan akses internet. Tapi jangan bayangkan banyak. Paling-paling satu perpustakaan ada 6 komputernya itu. Dan buku-buku. Ya. Baik. Setelah ini ditayangkan dan banyak orang kemudian terinspirasi ingin mengikuti jejak Anda. Iya. Apa prinsip yang harus mereka pegang agar tidak gagal? Keberpihakan, Bung Andi. Ya itu saja, ini soal keberpihakan aja. Apa yang Anda maksud dengan keberpihakan? Ketika kita menyatakan kita berpihak pada mereka-mereka yang teralienasi, maka kita nggak pernah merasa lelah. Dan kita nggak pernah merasa rugi. Jadi kalau kita sudah memutuskan keberpihakan kita kemana ya,
Itulah dia yang harus kita lakukan. Itu sebabnya maka banyak yang pikir, kenapa saya tidak tinggalkan aja praktek dokter gitu. Kenapa nggak aktif? Ini kan sibuk ini. Tapi saya bilang kalau dengan adanya itu, saya tidak hanya menerima dukungan dari yang lain, tapi saya menjadi bagian dari dukungan itu. Baik, ya kita berikan aplaus untuk Dr. Rizali. Baik, Dr. Rizali, terima kasih banyak. Anda sudah berbagi dengan kami di studio dan juga penonton di rumah. Ya, saya yakin banyak inspirasi yang kami dapatkan dari cerita Anda. Ya. Setelah ini tamu berikutnya datang dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tepatnya dari penampungan pengungsi ex-Timor Timur. Pengungsi yang satu ini di tengah kesulitan yang dihadapi oleh para pengungsi, melakukan satu tindakan yang bertujuan untuk menyejahterakan para pengungsi di sana. Apa yang dia lakukan? Ikuti Kick Andy. Baik, Dr. Rizali. Waktu kami belum datang di tempat itu, kalau orang bor air 70 meter belum tentu dapat. Ketika Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia, tamu kita ini memilih untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan dia harus hidup di penampungan pengungsi. Dalam keadaan yang relatif sulit hidup di penampungan, dia menggerakkan satu tindakan yang membuat para pengungsi lebih sejahtera. Apa yang dia lakukan? Mari kita sambut Francisco Ximenez. Francisco, terima kasih banyak sudah datang jauh-jauh. Silakan duduk. Anda sekarang warga Indonesia? Ya, warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh, harus lengkap menyebutnya. Ketika masih Timor Timur, belum menjadi Timor Leste, dan Anda berada di sana, pekerjaan Anda apa? Saya terakhir pekerjaan saya itu tropas. Tropas itu apa? Tentara Portugis. Tentara Portugis. Ya. Kemudian sesudah integrasi, kemudian kami diminta untuk jadi tentara Indonesia, dan kami adalah orang-orang yang pertama kali, orang tim-tim yang pertama kali masuk sebagai Tentara Nasional Indonesia. TNI. Ya. Ketika Timor Timur memisahkan diri dan sekarang menjadi Timor Leste, mengapa Anda memilih jadi warga negara Indonesia? Itu adalah pilihan yang sebetulnya gak berat. Tapi mengingat perjuangan kami selama 20 sekian tahun, dan kami sudah mendarah daging dengan yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana pada saat kami untuk menjadi warga negara Indonesia, kami harus membayar dengan keringat, darah, air mata, sehingga itu sudah melekat pada diri kami. Dan begitu tim-tim terpisah dari Indonesia, kami eksodus pada tahun 1999 ke Kupang. Anda beserta teman-teman Anda? Ya, serta anak-anak dan teman-teman. Oh, jadi anak-anak dan istri Anda bawa serta? Ya, bawa semua. Anda sekarang tinggal di mana? Sekarang saya tinggal di Naibonat, RT 24, RW 10, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur. RT 4, RW 3. Iya, ya, lengkap sekali ya. Ya. Ini perkampungan pengungsi atau bukan? Boleh katakan itu camp. Sebetulnya itu dulu dibuat untuk asrama tentara. Lalu kemudian waktu itu kami juga masih dinas dan kami tinggal di situ. Tapi sampai sekarang kami masih tinggal di situ, karena sampai dengan sekarang ini, walaupun sebagian dari kami pemerintah sudah bangun rumah bagi mereka, tapi karena rumah-rumah itu tidak layak huni, jadi masih sebagian walaupun sudah punya rumah masih tinggal di camp. Tinggal di situ. Ya. Baik, Anda sudah pensiun ya? Sudah pensiun, sudah. Pangkat terakhir apa? Sersan Kepala. Sersan Kepala serta ya? Ya. 3 titik komite. Baik, tentu kita sudah penasaran apa yang dilakukan oleh Pak Siko di daerah perkampungan pengungsi yang mengubah
masyarakat yang tadinya sulit atau susah di sana menjadi lebih sejahtera. Tapi sebelum itu, mari kita simak dulu liputan berikut ini. Menjadi tua dan pensiun dari aktivitas sebagai anggota TNI tidak membuat Francisco Ximenez hanya duduk diam sambil menikmati hari tuanya. Justru sebaliknya, hari-harinya disibukkan dengan berbagai kegiatan sosial bagi masyarakat pengungsi dari Timor Timur yang dikenal dengan istilah warga baru. Pria yang akrab disapa Bapak Siko ini tinggal di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Nusa Tenggara Timur, sebagai warga ex-Timor Timur. Di desa inilah Bapak Siko mencurahkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk meningkatkan kesejahteraan warga baru. Contohnya dalam bidang pendidikan. Saat ini Bapak Siko menjadi komite dalam 4 sekolah sekaligus. Di antaranya adalah di SD Katolik Naibonat, SMP 4 Kupang, SMA 2 Kupang Timur, dan SMA Perikanan Kupang Timur. Sementara di bidang kemasyarakatan, Bapak Siko juga aktif dalam pemberdayaan kelompok tani dengan mendorong sektor ekonomi seperti pengelolaan lahan atau sawah, pengadaan air bersih, pengelolaan kain tenun lokal, hingga pengembangan peternakan kambing dan sapi. Baginya, masih banyak tugas yang harus dilakukan untuk menyadarkan generasi muda, khususnya warga baru, untuk meninggalkan budaya negatif seperti minum minuman keras, berjudi, dan bentuk-bentuk kekerasan yang lain untuk bisa lebih maju dan sejahtera. Kepedulian terhadap sesama dan peran aktif dari pemimpin lokal seperti Bapak Siko merupakan contoh dan bentuk nyata perjuangannya dalam membangun bangsa. Jadi, garis besarnya apa yang Anda lakukan? Garis besarnya itu adalah kami memanfaatkan waktu yang ada. Kebetulan kami juga kenal banyak LSM yang punya hubungan dengan luar maupun dalam, sehingga begitu teman-teman itu menginformasikan kepada saya bahwa ada bantuan dari luar yang bisa dimanfaatkan oleh warga baru untuk mensejahterakan diri, ya saya lalu kemudian mengkoordinir kita punya warga baru untuk kemudian bentuk kelompok, lalu bisa berbuat sesuatu bagi dirinya. Nah, sebelum ada kegiatan semacam ini, kondisi para pengungsi atau warga baru, Anda menyebutnya warga baru ya? Ya. Di pengungsian seperti apa? Karena saya pernah ke tempat pengungsian atau kamp pengungsian di Atambua ya, 8 jam dari Kupang. Saya juga pernah ke Tuapukan, juga lihat kondisi teman-teman yang ada di penampungan pengungsi. Kondisinya mengenaskan. Apakah hal yang sama terjadi di tempat Anda, Naiboat? Hampir sama, hanya waktu itu di tahun 2005, barangkali saya cerita sedikit. Ya. Waktu itu kebetulan ada proyek untuk membuat perumahan bagi warga, lalu kemudian kami diminta untuk koordinir itu. Kami tidak pernah lihat yang namanya uang, tapi koordinir untuk kemudian ada sesuatu yang baik, barangkali kita bisa jadikan itu sebagai modal untuk warga. Saya kira waktu itu yang saya pikirkan, dan memang betul sesudah rumah itu dibuat oleh pihak pemerintah, lalu kemudian di situ ada UNDP, itu salah satu LSM di bawah naungan PBB. Ya kebetulan dia bantu kami dengan dana 100 juta untuk satu kelompok. Nah, 100 juta itu yang kemudian kami buat sumur bor, kemudian itu yang bisa menggerakkan perekonomian masyarakat. Sebab di daerah Naibonat itu, di mana-mana kalau bor pasti ada air, dan masyarakat itu mau kerja. Hanya sekarang yang mendorong mereka untuk kerja itu yang tidak ada. Dan yang paling gampang dan sehingga orang itu mau kerja adalah kalau ada air di bawah tanah. Tapi bagaimana bisa ini air keluar? Naik ke atas. Ya, dengan dana daripada UNDP itu, lalu kemudian kami bisa membentuk 14 kelompok, dan waktu itu kami juga bisa bor
14 sumur bor dengan 14 mesin pompa air. Dan di tahun 2006 yang biasanya kalau musim panas daerah itu kering, mulai kelihatan hijau. Dan syukur karena waktu itu juga CDF Kelurahan Daibonat itu menjadi yang terbaik di seluruh Indonesia waktu itu. Ya, saya dengar di berbagai penampungan sampai hari ini masih banyak keinginan atau masih banyak orang-orang ex Timor Timur yang punya keinginan untuk kembali ke Timor Leste. Mereka merasa menderita. Apa persoalan utama yang Anda lihat kalau di penampungan? Persoalan utama itu sebetulnya persoalan tanah, lahan untuk usaha, juga lahan untuk pemukiman. Kalau dia sebagai petani, lalu kemudian dia punya hobi bertani, lalu kemudian kalau dia tidak ada tanah, itu sama dengan insinyur yang tidak punya kerja. Tempat Anda menggarap tanah lahan itu lahannya siapa? Tanahnya siapa? Itu kebanyakan itu lahan warga lokal dan lahan pemerintah yang belum dimanfaatkan. Dan waktu kami datang itu masih hutan gawang, dan kalau itu tidak ada barangkali ya Bumar mungkin sudah banyak yang kembali ke tim-tim, karena orang tinggal di mana bagaimanapun dia hidup makan kenyang dulu baru dia bisa bertahan di tempat itu. Tapi karena Tuhan Maha Adil dan waktu kami datang itu lahan juga masih kosong. Waktu kami belum datang di tempat itu kalau orang bor air 70 meter belum tentu dapat. Begitu kami habiskan itu hutan, bikin kebun, bikin sawah, bor 10 meter bisa dapat air. Nah, ini yang orang bilang orang tim-tim itu datang bawa air. Saya bilang tidak. Tuhan masih kasihani kami sehingga dia menciptakan air untuk kami. So dia belum mau kami kembali ke tim-tim hanya karena kami lapar dan haus. Itu. Iya. Nah waktu itu saya berpikir